Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi Tuhan hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah perasaan khawatir, kecemasan. Khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Secara manusiawi, kekhawatiran adalah sebuah keadaan jiwa yang wajar dan bisa dimiliki oleh semua orang. Secara historis, kekristenan berpendapat bahwa kekhawatiran adalah akibat kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Pada umumnya, manusia khawatir akan kebutuhan hidup, tubuh jasmani, masalah kemiskinan, tantangan dalam iman Kristiani, dan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka jangan khawatir terhadap keempat masalah tersebut, saudara. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Dan di ayat 34 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saudara, Tuhan Yesus menekankan agar dalam menghadapi kekhawatiran, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Bapa di surga mengetahui semua kebutuhan kita. Roh Kudus yang juga akan menolong dalam menghadapi setiap tantangan terhadap iman kita setiap saat. Benar apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam ayat Nats yang sudah kita baca, bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Dia tidak akan membiarkan orang benar itu goyah dalam menghadapi segala persoalan di dalam hidup ini. Kekhawatiran adalah salah satu senjata iblis untuk memperdaya, bahkan menghancurkan hidup anak-anak Tuhan, saudara. Iblis berusaha menanamkan pikiran-pikiran negatif serta berusaha keras untuk mengintimidasi orang percaya untuk khawatir dan tidak mempercayai Tuhan. Jadi sangat berbahaya bila kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai diri kita. Saudaraku, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saudara, mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami kekhawatiran. Serahkanlah semua kekhawatiran saudara kepada Tuhan, karena Bapa di surga mempedulikan dan pertolongannya tersedia bagi anak-anaknya. Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat mula-mula agar menyerahkan segala kekhawatiran mereka. Dapat kita bayangkan, saudara, pada masa itu keadaan yang sangat sulit. Mereka dikejar oleh tentara Romawi, dianiaya, dan bahkan dibunuh. Mereka ibarat buronan yang harus berlari ke satu kota ke kota yang lain demi mempertahankan iman mereka. Padahal mereka tidak salah, mereka hanya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Menjalani iman harus menyerahkan segala kekhawatiran kita, saudara. Bukan karena kemampuan kita, namun karena jaminan pemeliharaan. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, "Ia memelihara kamu
Memelihara bukan hanya sementara, namun memelihara sampai kepada akhir zaman. Dalam hidup ini banyak orang membuat asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan berbagai asuransi lainnya untuk menjawab kekhawatirannya akan risiko-risiko yang akan terjadi dalam hidupnya. Hal itu baik untuk mengantisipasi kekhawatiran. Namun yang paling indah lagi adalah asuransi jiwa dari Tuhan Yesus Kristus yang memelihara dan menjamin keselamatan kita. Di dalam Yesus Kristus seluruh hidup kita dijamin dan dipeliharanya, saudara. Bahkan rambut kita pun telah dihitung dan tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Saudaraku, mari kita hidup merdeka, lepas dari beban dan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Jalani hidup ini dengan tulus, jernihkan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu kita, dan arahkan pandangan hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga kita lebih daripada orang yang menang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan. Mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka, buka jalan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam usaha, dalam bisnis, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berjalan. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup secara normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, yang doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa saat ini kita dikuatkan dan berkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.